Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Pada video kali ini, saya akan coba unboxing satu unit motherboard. Kali ini datang dari merek QWERTY. Untuk serinya H61. Namun di sini H61 sudah mengalami sebuah evolusi besar di mana sudah support NVMe. Karena pada dasarnya H61 itu tidak ada slot NVMe. Di sini mengklaim High Performance Motherboard. Kemudian pada bagian bawahnya ini logo Windows 10 ya. Jadi sudah support Windows 10 di mana sudah ada port HDMI dan kemudian support Core Insight, kemudian chipsetnya H61. Baik, untuk pembahasan pertama kita mulai dari boxnya, di mana boxnya didominasi warna putih seperti ini dengan aksen kuning keemasan supaya tidak polos-polos banget. Kemudian motherboardnya seperti ini. Nanti ketika isinya dibuka, teman-teman bisa melihat secara utuh. Kemudian pada bagian samping H61 support NVMe. Ini barcode-nya, mereknya. Ini pengulangan saja. Ini juga pengulangan. Kalau yang di sini cuma merek dan klaim High Performance Motherboard, di mana tidak ada serinya. Pada bagian belakang ada merek, kemudian klaim H61 support NVMe. Di sini ada fitur kuncinya. Ada CPU, satu soket, kemudian dual memory. Jadi modul memorinya ada dua. QWERTY mengklaim long life, jadi umurnya panjang. Kemudian ada port HDMI, speedy LAN, berarti speednya kencang ya. Jika menggunakan LAN, support NVMe dan USB. Ini sih nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Kemudian ini ada logo seperti ini. Langsung ke pembahasan kedua, isi yang ada di dalam boxnya. Saya akan coba buka, bismillahirrahmanirrahim. Dusnya warna putih bagian dalam. Kemudian di sini diberi backplate atau back panel, masih terbungkus ya. Ada kabel data SATA warnanya merah. Kalau yang hitam itu ada tulisan SATA 3 6 Gbps. Kalau ini biasanya yang standaran. Karena H61 pada umumnya slot SATA-nya masih SATA 2 atau 3 Gbps. Kemudian masih diberi CD driver H61M2. Kemudian ada yang namanya user manual versi 5.0x. Nah, ini ada statement pernyataan. Kemudian di sini isi kontennya, isi di dalam box. Tadi yang sudah ada I/O panel atau backplate, CD driver, kemudian ini user manual dan SATA kabel. Untuk motherboardnya nanti masih ada di dalam. Ini spesifikasinya. BIOS-nya masih menggunakan AMI BIOS, belum UEFI, masih yang BIOS biasa. Kemudian ini port-portnya. Pada bagian atas di sini ada USB 2, kemudian HDMI, port DSUB atau VGA, USB lagi 2 tambah 2, port LAN, ini terpisah, ciri khas motherboard QWERTY dan teman-temannya. Kemudian jack audio. Ini tidak ada bahasa Indonesia ya, semua menggunakan bahasa Inggris. Ya, teman-teman jika membeli ini bisa dibaca sendiri. Nah, sebelum masuk ke motherboard dipisahkan oleh lapisan dus juga berwarna putih supaya isi tadi yang sudah diambil tidak menyentuh atau tumpukan dengan motherboardnya. Nah, ini sudah kosong ya. Motherboardnya dilapisi atau dilindungi oleh plastik ciri khas motherboard. Kemudian ini dibuka. Ini barang baru karena baru disegel, jadi otomatis stikernya terkelupas. Pihak QWERTY masih memberikan
busa plastik seperti ini. Ini tipis, tapi lumayan. Nah, untuk motherboardnya seperti ini, dimana tadi sudah disampaikan untuk port CPU-nya ada 1, RAM-nya 2, kemudian menggunakan 24 pin. Ini headsink-nya ada yang bengkok ya, ini dari sananya. Nah, di sini port SATA-nya ada 3, kemudian M2 NVMe ada 1. Untuk seri yang lebih dulu hadir sebelum seri ini, itu modul RAM-nya warnanya biru, bukan hitam. Ini untuk stok yang lebih baru atau produksi yang lebih baru menggunakan slot RAM-nya warna hitam. Kemudian ini juga sudah hitam. Nah, di sini kelebihannya lagi sudah mendukung USB 3.0 pada front panel casing. Jadi casing gaming sekarang ini bisa digunakan kabel USB 3 frontnya dimasukkan ke sini. Kemudian ini pelindung pinnya, ini sangat disayangkan kalau model seperti ini rawan pin yang di dalamnya bengkok. Lebih bagus yang di bagian luar di sini dicepit. Tapi ini juga sudah bagus, mendapat perlindungan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasannya port-portnya seperti ini. Tidak ada USB 3 bagian belakang. Hanya ada 6 USB 2.0, HDMI, VGA atau DSUB, port LAN-nya 1, dan jack audio. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Ini saya beli 2024 ya. Tanggal 16 bulan 10, baru beberapa hari yang lalu. Selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga, yaitu kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama, ini bagi pecinta generasi lawas, ada sebuah motherboard keluaran baru. Ini sudah menawarkan banyak sekali kelebihan. Yang pertama yaitu sudah mendukung slot NVMe, kemudian ada USB 3 front panel, USB belakang ada 6, dan sudah ada port HDMI. Kelebihan selanjutnya yaitu harganya sangat terjangkau, di bawah Rp300.000. Sudah bisa mendapatkan motherboard baru dengan kelengkapan yang cukup banyak, yaitu dibonusin kabel SATA, kemudian back panel, CD driver, dan busa pelindung. Kemudian motherboard ini juga diberikan garansi 1 tahun tukar. Jadi kalau ada masalah atau error, misalkan mati atau dan sebagainya tentang motherboard ini, bisa ditukar, kemudian diganti unit yang baru, asalkan label pembelian, nota, dan dusnya itu masih lengkap, seperti itu. Kemudian pembahasan keempat, kekurangan. Untuk kekurangan, karena saya belum mencoba ini, jadi saya butuh masukan dari teman-teman yang sudah menggunakan motherboard ini, apakah awet digunakan dalam jangka panjang, minimal bisa digunakan 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun berarti ini bagus, rekomendasi. Namun jika kurang atau sering banyak error, nah teman-teman bisa komen di bawah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.